terkadang lahir dari berlebihan dalam mengkonsumsi sosial media, mengkonsumsi konten-konten di sosial media, menjadikan kita akhirnya banyak merasa bahwa hidup kita gini-gini aja. Akhirnya jadi mengcompare kehidupan kita yang sudah Allah buat unik dengan sedemikian rupa dengan komparasi kehidupan orang lain yang ceritanya beragam, ceritanya berbeda-beda, sudut pandangnya pun berbeda-beda. Kita tahu bahwa sosial media hanyalah satu dari 100 cuplikan kehidupan cerita manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vidya Room. Ini adalah sebuah ruang yang akan memvalidasi setiap kegelisahan kamu dan juga memberikan perspektif baru yang akan membantu menenangkan kamu untuk menghadapi setiap problematika dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Rifki Ji selaku host dan juga tentu sudah ada bersama kita Ustadz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bikhair. Baik Ustadz, kita lihat fenomena yang terjadi belakangan ini Ustadz. Ini kita mengambil ke diri saya pribadi juga nih, yang kayaknya nih semakin hari semakin asik aja scrolling Ustadz. Bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Bahkan ada sebuah data yang mengatakan di tahun 2024 Indonesia ini menjadi negara dengan waktu scrolling paling lama Ustadz. Itu kita lihat nih, kalau secara teknologinya mungkin ini bisa berupa dampak positif. Tapi apakah memang sepositif vibes itu yang akan terjadi saat impact-nya? Iya, tentu kita berada di tengah-tengah zaman yang informasi serba bergerak dengan cepat. Kita meninggalkan social media selama 5 menit saja, update selalu ada. Bahkan terkadang meninggalkan beberapa jam saja selalu ada trending topik yang baru. Dan topik akan selalu bergulir dan berganti. Isu akan terus berganti dan berputar. Kalau sekarang topik A, besok berganti topik B. Dan terkadang lahir dari berlebihan dalam mengkonsumsi sosial media, mengkonsumsi konten-konten di sosial media, menjadikan kita akhirnya banyak merasa bahwa hidup kita gini-gini aja. Karena begitu ngelihat Instagram, ada orang yang baru saja launching bisnis yang baru. Kita lihat TikTok, teman kita sudah umroh 3 kali dalam setahun. Kita lihat lagi Facebook, oh kemarin ada teman sekolah kita yang sudah punya anak 5, kita belum punya anak, bahkan belum menikah. Akhirnya jadi mengcompare kehidupan kita yang sudah Allah buat unik dengan sedemikian rupa dengan komparasi kehidupan orang lain yang ceritanya beragam, ceritanya berbeda-beda, sudut pandangnya pun berbeda-beda. Kita tahu bahwa sosial media hanyalah satu dari 100 cuplikan kehidupan cerita manusia. Dia tidak mencerminkan 100-100-nya, tapi hanya potongan-potongan replika kehidupan yang hanya ditampilkan. Dan tentu umumnya orang akan menampilkan yang baik-baiknya saja di sosial media. Dan seringkali kita terpengaruh dengan informasi yang ada, merasa bahwa kita jauh ketinggalan. Kita seperti ketinggalan informasi, takut ketinggalan berita, takut nggak nyambung diajak ngobrol, dan seringnya memang takut ketinggalan opportunity, takut ketinggalan kesempatan dalam berkarir, takut nggak dianggap oleh circle, atau takut nantinya nggak dianggap lagi sebagai bagian daripada pertemanan. Itu yang lebih parahnya. Maka kita perlu mengetahui dulu nih, sebetulnya sampai sejauh mana sih ketakutan kita untuk ketinggalan itu ditolerir. Itu yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. FOMO, fear of missing out. Exactly. Ini sebuah mindset atau sebuah kebiasaan yang akhirnya melekat Ustadz. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, sebagai makhluk sosial tentu kita nggak bisa ketinggalan informasi. Apalagi tadi Ustadz katakan, sekarang era percepatan informasi yang begitu cepat, dari belahan dunia manapun bisa dengan cepat kita dapatkan informasi tersebut. Tapi apakah impact dari FOMO ini akan berdampak pada psikologi kita dan bahkan bisa mempengaruhi pola pikir kita? Nah, cuman di sisi lain kembali lagi kita butuh Ustadz, sebagai kita harus tahu update-update terkini, kita harus tahu apa yang menjadi tren di saat ini.
Karena tadi Ustadz katakan juga kita perlu divalidasi untuk bisa masuk ke sebuah circle atau lingkungan. Nah, sejauh mana sih FOMO ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Iya, FOMO in the negative context, dalam konteks yang negatif, itu bukan cuma sekedar perasaan saja. Tapi lebih daripada itu, it's beyond that. Ini lebih dari sekedar perasaan. Dia dalam negatif konteksnya lebih ke arah penyakit hati yang akar permasalahannya dari ghaflah, dari kelalaian, dari kekosongan waktu, dari kehampaan dari sisi hati yang berujung kepada mengkomparasi kehidupan kita dengan kehidupan orang melalui melihat kehidupan-kehidupan mereka, takut ketinggalan dengan kehidupan mereka yang padahal kita tidak terlalu penting untuk mengetahuinya. Seolah-olah kita merasa bahwa kita dilahirkan untuk menjadi saksi dari kehidupan orang lain. No, kita tidak dilahirkan untuk menjadi saksi dari kehidupan orang. Kita disaksikan dan dilahirkan untuk menjadi saksi untuk kehidupan kita sendiri. Dan Allah sendiri mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Ketahuilah sungguh manusia yang mengetahui tentang keadaan dirinya masing-masing. Sehingga detail-detail kehidupan orang tidak harus kita banyak ketahui. Sehingga yang perlu kita FOMO kan, in a positive way, adalah informasi-informasi yang bermanfaat, menambah wawasan, keilmuan, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Begitu pula relasi yang membuat kita semakin bertambah wawasannya, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya tentunya yang bisa kita jadikan sebagai salah satu resources kita untuk menambah pengetahuan. Tapi di sisi lain, ini menjadi berlebihan. Sehingga kita tidak perlu tahu harusnya kehidupan pribadinya, warna mobilnya apa, ukuran sepatunya berapa, anaknya laki-laki atau perempuan, sampai sedetail itu terkadang kita kepo dan FOMO kepada kehidupan orang lain. Dan ini akhirnya menimbulkan masalah hati, yang seringkali kita nggak sadar bahwa kita terjebak di hasad atau iri dengan pencapaian orang lain. FOMO boleh jadi bukan lahir dari sekedar perasaan ingin melihat pengetahuan tentang orang lain saja, tapi justru lebih ke ingin orang lain tidak bahagia. Itu yang lebih parahnya dari FOMO. Tapi masalahnya, Ustaz, kita perlu untuk mengkomparasi kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, Ustaz. Apalagi media sosial sekarang itu bisa jadi wadah untuk memverifikasi siapa kita. Dalam artian nih, Ustaz, misalnya contoh saya sebagai seorang MC, saya perlu melihat tren apa yang sedang digeluti sama orang lain, dan saya juga perlu menyesuaikan posisi saya dengan posisi orang, dan kemudian membangun branding di sosial media supaya bisa menjadi bahan untuk menjual jasa saya sebagai MC, Ustaz, untuk menawarkan ke orang-orang. Itu gimana, Ustaz? Exactly, bagus sekali sudut pandangnya. Itulah mengapa tadi kami katakan bahwa FOMO tidak selalu negatif. In a positive way, ini bisa bermakna baik pada perkara-perkara yang memang kita butuhkan, sebagaimana informasi Mas Rifki sebagai seorang MC yang butuh tren-tren terkini yang memang bisa dibutuhkan untuk menambah skill, begitu pula relasi, begitu pula opportunity ke depannya dengan kenalan-kenalan yang sedang lagi di hype ini apa bersama teman-teman. Makanya dalam beberapa sudut sisi tidak semuanya terlarang, tapi kita perlu mengetahui batasan, kita perlu mengetahui boundariesnya, kita perlu set up the boundaries. Nggak semua hal kita perlu ketahui. Ada sisi-sisi yang dimana kita tidak perlu ketahui, ada sisi-sisi yang perlu kita ketahui. Biasanya kalau sudah tidak perlu kita ketahui itu ranah pribadi. Yang tidak perlu kita ketahui juga adalah berita-berita toksik. Yang tidak perlu kita ketahui juga adalah tren-tren negatif yang sudah jelas bertentangan dengan syariat. Bahkan boleh jadi kalau kita sudah punya uang untuk meng-hire orang agar kita bisa buat layer berikutnya, nanti tim kita yang bisa meriset hal demikian tanpa perlu kita terjun lagi, kalau memang kita bisa memiliki itu. Tapi di tengah keterbatasan ini, tentu yang Allah beri taufik adalah mereka yang mampu mengetahui mana batasan yang perlu mereka ketahui dan mana yang tidak perlu mereka ketahui, sehingga informasinya difilter, dan hal tersebutlah yang akan menjadi informasi yang bermanfaat ke depannya. Masya Allah.
yang jadi problematika sekarang Ustadz, ini ada sebuah fenomena yang saya nggak tahu apakah ini memang sengaja dibuat algoritmanya seperti ini berjalan atau memang ini muncul dengan natural. Ada yang dibilang namanya unlimited scrolling Ustadz. Jadi apa yang kita scroll itu terkadang kita nggak sadar kita lagi nge-scroll video di Instagram, di TikTok. Kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam, tapi sejatinya baru hanya 3 atau 4 video yang kita tonton kalau mau digabungkan jadi 1 menitnya Ustaz. Karena kita hanya fokus kepada hooknya, kita hanya fokus kepada 3 detik pertama, terus kita scroll, yang tanpa sadar kita banyak sekali menghabiskan waktu di situ untuk melihat video-video dan informasi tersebut di sosial media. Nah, dengan adanya fenomena ini, gimana Ustaz melihat hal tersebut? Betul, ini bagian daripada tanda akhir zaman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa di antara tanda hari kiamat adalah an yataqarabaz zaman atau waktu itu semakin kerasa cepat. Di fenomena hasil dan bahasa lifestyle juga kita nggak sadar bahwa scrollingnya kita tidak berujung dan seringkali menghabiskan waktu berjam-jam yang tanpa kita sadari karena kita kemakan hook 1, hook 2, hook 3, hook 4 sampai akhirnya tidak berujung, atau dalam ungkapan tadi infinite scrolling ya, atau tidak terbatas daripada scrollingnya. Dan sering kita dapati hal demikian, mereka mendapatkan semacam dopamin. Itulah mengapa kita terkadang nggak sabaran untuk terus-terusan scroll ke bawah, karena span attention manusia juga semakin kesini semakin rendah. Bahkan ada penelitian 3-5 detik saja Gen Z dan Gen Alpha itu bisa fokusnya. Dan seringkali kita kehilangan mindfulness atau kesadaran diri untuk melakukan sebuah aktivitas tanpa aktivitas apapun kecuali itu saja. Pada saat lagi makan kita sibuk scrolling, pada saat lagi ngobrol sibuk scrolling, padahal depannya boleh jadi adalah orang tua atau orang yang kita sayangi dan kasihi. Dan akhirnya banyak opportunity yang lost di sana karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan tontonan kita sendiri, tertawa sendiri, dan menghabiskan waktu yang kita akan menyesalinya nanti. Oleh karenanya, dari fenomena ini kita belajar bahwa sejatinya kita perlu melimitisasi diri kita untuk mengetahui apa saja batasan-batasan yang perlu kita konsum dari konten-konten tersebut dan apa yang tidak perlu. Karena tidak semua yang viral itu penting, dan kalau itu penting biasanya akan sampai kepada kita tanpa kita menunggu itu menjadi viral. Oke, itu kalau konteksnya untuk kita dan orang dewasa. Tapi yang menjadi problem sekarang Ustaz, ini mungkin banyak berita-berita di luar sana, dan saya baru nemu berita bahwa banyak sekali anak-anak kecil, adik-adik kita yang mengalami depresi, yang mengalami stres, dia bahkan sampai melakukan hal-hal di luar nurul kalau bahasa Gen Z-nya Ustaz. Karena dilarang main handphonenya diambil orang tuanya dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat perilaku anak-anak sekarang itu sangat-sangat miris kita melihatnya Ustaz. Hal-hal demikian yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seusia mereka, itu mereka lakukan, dan itu karena faktor media sosial. Apakah memang sekuat itu pengaruhnya? Ya, kita tahu bahwa mereka belum mampu untuk memfilter konten. Mereka belum mampu untuk memfilter informasi yang mereka dapatkan. Sehingga mereka layaknya sponge yang menyerap apapun yang mereka dapatkan dari informasi karena tidak punya foundation yang kuat, tidak punya dasar dan akar yang kokoh. Akhirnya mereka menyerap apapun yang dilihatnya, ditontonnya, didengarnya, dan tersampaikan kepadanya. Itulah mengapa pada saat anak-anak kita belum layak untuk diberikan gadget, maka tidak boleh diberikan gadget. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa waktu ideal anak baru diberikan hak kepemilikan terhadap gadget itu di usia SMA. Sehingga pada saat usia SMP dan SD jangan pernah mereka memiliki ownership untuk handphone. Karena betapa pengaruhnya sangat destruktif sekali bagi mereka ketika mereka tidak mampu memfilter apa yang mereka tonton. Akhirnya banyak kejadian dan peristiwa bullying. Dan kita tahu semua sekarang salah satu model bullying adalah cyberbullying, di mana menggunakan game online sebagai tindakan untuk perundungan, kemudian konten pornografi, konten kekerasan yang tidak bisa terkontrol oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak tahu apa yang ditonton anak. Mereka
sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan tontonan anak tidak terfilter. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpengaruh faham daripada isme-isme yang tidak bertanggung jawab di luar sana dan ternyata bertentangan dengan syariat karena tontonan mereka. Oleh karena ini penting bagi orang tua, kita semua sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk memfilter penggunaan screen time untuk anak-anak kita dan memastikan bahwa yang mereka tonton adalah tontonan yang bermanfaat, bukan semata-mata tontonan yang nirfaedah atau tontonan yang memiliki sedikit manfaat hanya menghabiskan waktu dan energi, dan seringkali ini menjadi langkah praktis bagi orang tua supaya anak tidak tantrum yang padahal jangka panjangnya sangatlah destruktif. Ya, artinya sedalam itu pengaruh media sosial, pengaruh konten terhadap perkembangan dan juga sikap bahkan karakter seseorang, bisa mengubah karakter orang yang tadinya mungkin baik menjadi negatif. Tapi di sisi lain kita lihat banyak sekali manfaat-manfaat orang-orang yang pada akhirnya mendapatkan uang dari media sosial seperti afiliator, terus juga konten kreator, influencer. Kebetulan saya juga bergelut di dunia itu, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, batasan-batasan seperti apa yang harus saya patuhi dan apa saja hal-hal yang harus saya hindari? Ya, kalau kita sebagai seorang content creator yang kita tahu bahwa kita menyebarkan konten yang positif, maka kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa konten yang kita sampaikan benar secara pengetahuan ataupun teknik, dan kemudian kita harus memastikan juga waktu penyampaiannya. Kita juga harus memastikan audiens yang menontonnya. Tentu hal demikian perlu kita perhatikan. Dan dari sisi lain kita perlu mengabsorb information, kita perlu mengetahui informasi-informasi yang banyak tersebar. Maka kita perlu memfilternya juga sebagai seorang content creator dengan bimbingan yang perlu bimbingan dari guru-guru kita agar kita bisa mengetahui yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, do's and don'ts yang kita mengetahui. Karena banyak di antara kita merasa bahwa di dunia yang sudah mulai banyak orang menyebarkan pena-pena dalam tanda kutip, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di antara tanda hari kiamat adalah tersebarnya pena. Artinya setiap orang berhak untuk menulis, berhak untuk membuat video 30 detik, 60 detik, 90 detik, dan mereka bebas berargumen tentang apapun yang mereka keluhkan, kesalkan. Bahkan kita semua bisa berkomentar terhadap peristiwa apapun yang terjadi di setiap detiknya. Dan kita tahu semua ini akan ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Maka ketika kita diamanahkan untuk menjadi seorang content creator, kita diamanahkan untuk menjadi seorang afiliator yang memang ada bagian untuk kita mencari nafkah di sana, tentu setelah memenuhi persyaratan afiliator yang halal ya. Tentu bukan afiliator judul, bukan afiliator pinjol, dan bukan afiliator komoditas-komoditas yang diharamkan. Maka ketika memang kita diamanahkan dalam pekerjaan-pekerjaan semacam ini, lakukan dengan baik. Kita harus tahu batasan-batasan syariatnya dengan mempelajarinya, dan dengan bimbingan guru-guru kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kesia-siaan atau kebinasaan. Berarti itu dibolehkan selama kita memperkuat fundamentalnya dulu, Ustaz. Baru kita terjun untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang jadi masalah, seringkali kita ke bawah arus, Ustaz. Dan juga seringkali kita nih merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar, tapi padahal menurut pandangan orang lain, mohon maaf, buktinya banyak sekali komen-komen yang konotasinya mengarah ke hal-hal negatif. Apalagi nih, Sat, kalau kita lihat data di awal tahun 2025 ini, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu, mohon maaf, lebih suka konten yang dalam tanda kutip bodoh, atau misalkan konten yang hanya joget-joget tanpa faedah dan sebagainya. Sebenarnya ini akar masalahnya di mana sih, Sat, kalau kayak begini ceritanya? Iya, tentu dari tingkat literasi masyarakat yang memiliki unsur paling signifikan terhadap preferensi konten yang mereka sukai itu berpengaruh pada pertama. Yang kedua, kita tahu konten-konten seperti ini harus ada counternya terkadang. Kebanyakan di antara kita hanya menjadi konsumen, tapi lupa untuk menjadi produsen. Akhirnya konten-konten yang nirfaedah ini tidak dapat terkalahkan karena tidak dapat terbendung oleh konten-konten yang bagus dalam tanda kutip, yang bermanfaat, yang edukatif, yang jumlahnya sedikit. Maka itulah mengapa dari beberapa sisi kita harus memperbanyak konten-konten kebaikan, konten-konten menginspirasi, konten-konten edukasi, sehingga harus ada penyeimbangnya dan harus bisa mengalahkan pada akhirnya. Karena mereka selain juga karena mereka mendapatkan atensi, mereka juga mendapatkan bayaran dari sana. Dan yang lebih mirisnya adalah itu dijadikan sebagai penghasilan utama.
Maka pada saat memang tampil di kita konten-konten tidak berfaedah tersebut, ya hal yang pertama kita lakukan adalah mereport channelnya, dan salah satunya adalah juga menjadikan konten tersebut terblok. Itu salah satu cara para guru-guru kita mengatakan di antara bentuk jihad zaman ini katanya adalah mereport channel-channel yang tidak memiliki manfaat kepada umat. Dalam tanda kutip berarti memudaratkan untuk umat. Berarti kalau ada iklan judul langsung report this channel. Kalau ada iklan pinjol berarti langsung juga mereportnya dan membloknya. Itu adalah jihad di zaman sekarang yang sangat relevan dan sangat mudah sekali. Dengan menekan atau mengklik titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita bisa mereport tersebut sehingga diblok dan akhirnya nggak tertonton. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tidak perlu kita tonton terkadang. Terkadang hanya menambah kekotoran bagi hati kita dan mengisi, mohon maaf, sampah di kepala kita. Otak kita sudah terlalu sedikit kapasitasnya untuk memikirkan hal-hal yang kurang berfaedah. Maka jangan sampai kapasitas otak kita yang terbatas, kapasitas hati kita yang skupnya terbatas, kita isi lagi dengan kotoran-kotoran konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka Allah sendiri yang mengatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Bahwa setiap hati, pendengaran, penglihatan akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka jangan sampai kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Berarti kita sudah tahu barriernya di situ, Ustaz. Artinya kita harus bisa memfilter mana yang memang bisa menjadi manfaat dan mana yang tidak. Tapi di sisi lain, kita kembali ke topik, Ustaz. FOMO. FOMO ini kan lahir dari konsumtif tadi yang akhirnya melahirkan budaya-budaya. Nah, menjadi masalah sekarang, Ustaz. Seringkali kita ini nggak dianggap di suatu komunitas. Misalkan, contoh, saya lagi suka lari nih, Ustaz. Lagi suka lari kadang sore-sore di Gelora Bung Karno. Cuman untuk bisa masuk ke sebuah komunitas lari itu, kadang kita bukan dilihat bisa seberapa kencang pace kita lari, bisa berapa jauh kilometernya. Cuma dilihat kita pakai sepatu apa, jersey running kita apa, topi kita apa, dan sebagainya. Nah, apakah memang kita harus menyesuaikan dengan parameter-parameter tersebut atau sebaiknya kita hindari? Ya, exactly. Bagus. Ini ada relevansinya ya dengan tema yang sudah kita bahas sebelumnya, itu toxic friendship. Di mana di setiap komunitas, setiap pertemanan, perkawanan, persahabatan, ada saja segelintir circle yang justru memandang sebuah kegiatan positif, tapi yang dilihatnya adalah hal-hal yang bukan esensial dan fundamental. Seperti tadi aktivitasnya bagus, lari, aktivitasnya adalah kesehatan. Tapi ketika yang di-highlightnya, yang menjadi fokusnya adalah sepatunya, adalah outfitnya, adalah jam tangannya dan sebagainya, kalau itu yang menjadi highlight utamanya, kita memiriskan sekali hal demikian terjadi. Dan tentu sebagai orang yang tahu tujuan dari berolahraga, tujuan dari melakukan aktivitas kebaikan bukan itu, maka kita tidak perlu takut untuk keluar dari circle-circle demikian. Ataupun kita sekedar kenal saja tapi tidak terlalu fokus dengan hal demikian. Dan memang banyak kebondorotan yang dihasilkan dari kesalahfokusan sebagian masyarakat terhadap sebuah aktivitas kebaikan. Akhirnya yang dilihat, yang di spotlight adalah sekedar hedonismenya, bukan aktivitas kebaikannya. Dan ini bentuk bagian daripada cara syaitan mengelabui kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa kita kepada ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus fokus terhadap tujuan dan tidak terbawa arus. Lagi-lagi salah satunya adalah tidak terlalu banyak melihat kehidupan orang. Sekedar berolahraga saja, tidak terlalu fokus bagaimana nanti orang memandang status saya, bagaimana orang melihat sepatu saya, bagaimana orang melihat jam tangan baru saya. Tidak terlalu fokuskan dengan hal demikian. Karena seringkali hal demikian terjadi karena kita ingin atensi juga pada dasarnya. Dan Allah sendiri telah mengatakan dalam surah Thaha ayat 131, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Jangan kalian panjangkan pandangan kalian
kepada mereka yang kami berikan kenikmatan dunia dan pada dasar itu adalah fitnah, ujian bagi mereka. Kita sering melihat bahwa orang mendapatkan kenikmatan yang besar, padahal itu adalah ujian buat dia. Kita berarti iri kepada ujiannya. Bukankah iri harusnya kepada kenikmatan, bukan kepada ujian? Maka seharusnya kita memahami bahwa terlalu banyak melihat kehidupan orang lain menyebabkan kerusakan bagi hati dan menghilangkan kebahagiaan bagi diri. Tapi bukannya sekali-sekali kita perlu diafirmasi, Ustaz. Kita perlu untuk diakui karena itu merupakan kebutuhan sosial. Bagus sekali atas responnya. Kita tahu bersama bahwa seseorang butuh afirmasi dari Allah, butuh pembenaran dari Allah. Dia tidak butuh pembenaran dari orang, karena 1 juta orang yang membenarkan. Tapi bila Allah telah menyalahkan, pendapat 1 juta orang tersebut tidak akan pernah bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Validasi orang tidak akan pernah habis. Hari ini orang berkomentar A, besok orang berkomentar B. Hari ini orang berkomentar C, besok orang berkomentar D. Opini terus akan ada. Komentar akan terus berjalan. Tapi kita sesuai dengan pandangan Tuhan kita kepada kita. Pandangan baik orang terhadap kita tidak akan membuat pandangan Allah baik kepada kita bila memang ternyata kita adalah orang buruk. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya orang memandang kita, bila melalui pandangan Allah kita adalah orang baik, maka kita akan tetap menjadi baik. Maka tidak terlalu memusingkan bagaimana afirmasi dan validasi dari orang lain terhadap kehidupan kita. Karena kebahagiaan kita ditentukan dari bagaimana Allah memandang kita, bukan orang memandang kita. Berarti kita hanya perlu afirmasi dan validasinya Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu validasi orang, Ustaz. Betul sekali. Nah, kalau FOMO, kesimpulannya FOMO dibolehkan atau tidak? Dan FOMO dalam positif way itu diperbolehkan tentunya, dan dalam negative way tentu setelah kita katakan tadi berbagai macam dampak negatif yang bahkan seringnya kita melihat kenikmatan orang dan kita terganggu dengan kenikmatan orang. Dan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa FOMO menjadikan kebahagiaan kita berkurang dan menambah kesedihan yang berlarut. Dan itu telah diteliti oleh banyak pihak. Dan kita tahu semua bahwa terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam kepala kita menjadikan otak kita ini dipenuhi dengan informasi yang tidak bermanfaat. Akhirnya cara berpikir kita menjadi lemah. Dan ada penelitiannya, istilah brain rot, itu menjadikan diri kita tidak bisa berpikir secara cepat, tidak bisa berpikir secara cermat, karena terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam telinga, sehingga akhirnya kita tidak bisa memprosesnya menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, karena kita terlalu banyak informasinya. Maka daripada itu, FOMO dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal yang tidak perlu kita ketahui, itu bagian daripada cara kita merawat diri kita untuk menjadi lebih baik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khair. Ini juga ada sangkut pautnya tentu dengan topik yang akan kita bahas selanjutnya, Ustaz, terkait dengan mindset FYP. Masya Allah. Nah, tapi itu tahan dulu, Ustaz. Insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Ustaz, jazakallahu khair. Teman-teman yang sudah menonton, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode selanjutnya.